Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan daras hadis diambil dari Risalah Darul Barakat. Definisi hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab. Akar katanya berarti suatu pernyataan yang sama sekali baru atau yang dikemukakan dengan cara baru. Sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung hikmah dan kebenaran yang tidak ternilai harganya. Karena itu, sabda-sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menurut istilah dinamakan hadis. Maka hadis adalah nama yang diberikan kepada sabda-sabda suci yang benar-benar dilisankan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau berkenaan dengan beberapa peristiwa dari kehidupan suci beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh mata kepala beliau sendiri. Kemudian setelah melewati masa tertentu ditulis berupa buku yang tersusun rapi melalui para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Islam perawi hadis dari masa berikutnya. Para ahli sejarah Kristen terus terang mengakui bahwa orang-orang Arab dikaruniai kemampuan daya hafal dan daya ingat yang tinggi dan luar biasa. Apa-apa yang mereka dengar atau saksikan dengan cermat direkam dalam ingatan mereka. Karena hadis merupakan disiplin ilmu yang suci dan sakral, serta merupakan cabang penting dari ilmu pengetahuan, sudah sepatutnya diselenggarakan penjagaan yang paling ketat dengan penuh perhatian serta ketelitian terhadap kebenaran dan keabsahannya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya disebarluaskan kepada generasi-generasi penerus dengan pengamanan khusus. Memang ada juga beberapa perawi hadis yang tidak begitu meyakinkan berkenaan dengan daya ingat dan kecerdasan mereka, atau bila ditilik dari sisi kejujurannya, agar penuturan mereka dapat dipercaya sepenuhnya. Namun yang mulia, para ahli hadis awalin yang mengumpulkan seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan pondasi dasar berupa ketentuan dan kriteria yang demikian sempurna sehingga hadis-hadis yang sahih dapat disaring dan dipisahkan dari hadis-hadis dhaif dan lemah. Sudah tentu pemisahan ini dilakukan setelah penyelidikan seksama, lagi cermat, berlandaskan ketentuan dan kriteria di atas. Cara meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis terjadi pada saat seorang sahabat radhiyallahu anhu secara pribadi dan langsung mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melisankan sabda suci beliau, atau sahabat radhiyallahu anhu tersebut melihat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu amalan tertentu. Kemudian untuk tujuan menyebarkan ilmu itu, ia menyampaikannya kepada mereka yang tidak pernah mendengar sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang belum pernah berjumpa serta mengalami masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh berkat itu. Untaian kata-kata yang meriwayatkan hadis biasanya mengikuti urutan sebagai berikut. Saya mendengarnya dari A dan A mendengar dari B. B yakni sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang satu hal dan sesuatu kejadian. Atau ia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu pekerjaan anu dan anu. Mereka, yakni para perawi hadis, menyampaikan sabda-sabda suci dan peristiwa tersebut di atas kepada orang lain secara berkesinambungan dengan maksud menyegarkan keimanan dan menyebarluaskan ilmu yang sangat bermanfaat. Dengan cara demikian, maka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersimpan dan terpelihara untuk generasi-generasi penerus melalui rangkaian perawi hadis yang terjalin teratur dan tidak pernah putus. Kategori perawi hadis. Perawi hadis dibagi dalam beberapa tingkatan.
Pertama, yang tertinggi ialah seorang perawi Muslim yang mendengar atau melihat secara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ia dinamakan sahabat radhiyallahu anhu. Tingkat berikutnya yang lebih rendah ialah perawi yang mendengar dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meriwayatkan lagi kepada orang lain. Menurut istilah ahli hadis, ia dinamakan tabi'i. Di bawah tabi'i ialah perawi yang dinamakan taba'a tabi'i yang datang setelah tabi'i. Selanjutnya sampailah hadis-hadis kepada rangkaian perawi umum. Para perawi hadis tersebut di atas dibagi lagi menurut tingkatan daya ingat, kecerdasan, dan kejujurannya. Kemudian kitab-kitab hadis terkenal. Pada umumnya riwayat-riwayat hadis sejak pertengahan abad kedua hingga akhir abad ketiga Hijrah telah tersusun berupa buku. Kitab-kitab hadis juga banyak jumlahnya. Tetapi khusus 6 kitab diantaranya dianggap lebih sahih dan sah. Kitab-kitab hadis tersebut dinamakan Sihah Sita. Artinya ialah 6 kitab hadis yang sahih. Keenam kitab hadis tersebut adalah yang pertama Sahih Bukhari, disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari 194 sampai 256 Hijrah. Kitab hadis Imam Bukhari dianggap lebih sahih dan lebih sah daripada kitab-kitab hadis lainnya dibandingkan dengan para ahli hadis yang lainnya. Imam Bukhari dianggap menduduki martabat kepribadian yang lebih tinggi. Bahkan kitab beliau terkenal dengan julukan As-Sahal Kutubi Ba'da Kitabullah. Artinya kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran, kitab Allah. Kemudian yang kedua, Sahih Muslim, disusun oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisaburi 204 sampai 261 Hijrah. Kitab beliau merupakan yang kedua terbaik di antara Sihah Sita yang diakui sebagai koleksi yang baik serta patut dipercaya. Sebagian besar ahli hadis menyebut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan nama Sahihain, yakni dua kitab hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga Jami' Tirmizi, disusun oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi 209 sampai 279 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Bukhari dan kitab kumpulan hadis beliau dianggap sangat tinggi martabatnya. Yang keempat Sunan Abu Daud, disusun oleh Imam Abu Daud Sulaiman bin As-Sajastani 202 sampai 275 Hijriah. Di dalam menyusun dan memecahkan masalah fikih, beliau menduduki martabat yang cukup tinggi. Namun para ahli hadis berbeda pendapat mengenai mana yang lebih tinggi kedudukannya di antara kitab hadis Jami' Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i, disusun oleh Imam Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i. Rentan waktunya 251 hingga 306 Hijriah. Imam An-Nasa'i termasuk imam-imam besar ahli hadis, dan kitab hadis yang disusun beliau menduduki urutan kelima di antara Sihah Sita. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah, disusun oleh Imam Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qisraini 209 hingga 273 Hijriah. Kitab ini menduduki urutan ke-6 di antara Sihah Sita. Konon di dalam kumpulan hadis ini telah masuk beberapa hadis dhaif. Agaknya hal ini sulit untuk dihindari. Walaupun demikian, Sunan Ibnu Majah tetap merupakan kitab yang baik dan terkemuka. Selain 6 kitab hadis tersebut di atas, masih ada 2 kitab hadis yang juga terkenal. 1. Muwatta, disusun oleh
Imam Malik Ibnu Anas Al-Madni 95 hingga 179 Hijriah. Selain imam ilmu hadis, beliau dianggap sebagai imam dalam hal ilmu fikih. Beliau termasuk di antara 4 imam fikih yang tersohor, yang dianut oleh sebagian besar umat Islam. Para penganut fikih Imam Malik disebut Maliki. Imam Malik memiliki martabat yang sangat tinggi karena beliau dilahirkan pada masa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan terutama beliau mendapat pendidikan di kota Madinah. Bahkan Sah Waliullah Sahib Muhadas Dehlawi, Mujaddid abad ke-12, berpendapat bahwa kitab hadis Muwatta lebih tinggi dari hadis Sahih Bukhari. Hal yang tidak dapat disangkal oleh hadis Muwatta merupakan kitab yang sangat tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal Al-Baghdadi 164 hingga 242 Hijriah. Seperti halnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal di samping imam ilmu hadis juga dianggap imam ilmu fikih. Penganut fikih Imam Ahmad bin Hambal disebut Hambali karena kecerobohan seorang putra beliau dalam kumpulan hadis telah menyusup pula beberapa hadis doif. Padahal asal koleksi hadis beliau sendiri merupakan karya besar. Selain Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, masih ada 2 imam fikih, yakni Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah dan Imam Syafi'i 105 sampai 204 Hijriah. Ditilik dari banyaknya pengikut dan usul-usul dalam fikihnya, Imam Abu Hanifah yang dijuluki Imam A'zam dalam ilmu fikih, beliau memiliki derajat yang lebih tinggi dari imam-imam fikih yang lain. Imam Abu Hanifah mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada penyusunan dan pemecahan masalah-masalah fikih. Imam Syafi'i juga menyusun hadis-hadis dalam sebuah kitab yang sangat terkenal, Kitabul Am. Para imam ahli hadis yang sangat mulia ini semuanya telah mencurahkan seluruh perhatian dan telah membaktikan hidupnya untuk meneliti dan memilih hadis-hadis yang sahih. Dan beliau-beliau telah berhasil mengumpulkan serta menyusun hadis-hadis sahih dalam bentuk kitab-kitab hadis yang disaring dari ratusan ribu hadis. Tidak diragukan lagi, seluruh dunia Islam sangat berhutang budi kepada wujud-wujud penuh berkah ini. Wa jazakumullahu ahsanal jasa. Semoga Allah membalas mereka dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.